Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pelaksanaan rapat di pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Sebelum memasuki materi yang akan kita presentasikan, izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Saya, Emi Manafitriani, absen 1, akan memaparkan materi apa itu rapat dan kesimpulan dari presentasi kami. Saya Endah Sri Wulandari, nomor absen 2. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu moderator. Saya Gita Safira dari absen 7 akan memaparkan tentang peserta rapat. Saya Hanin Zarotunisa, absen 8 akan memaparkan tentang pimpinan. Saya Haswa Nafah Hilya Takia, nomor absen 9. Di sini saya akan memaparkan apa itu debat kusir. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang apa itu rapat. Rapat tersendiri merupakan suatu bentuk pertemuan antara para anggota yang ada di lingkungan organisasi sendiri untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah terkait kepentingan bersama. Di dalam rapat terdapat anggota-anggota rapat, yaitu di dalam anggota rapat terdiri dari 3, yaitu pimpinan, peserta, dan moderator. Untuk tipe-tipe dan pengertian anggota rapat tersendiri akan dijelaskan oleh teman saya. 1. Pimpinan. Pimpinan rapat adalah yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, mengelola rincian, dan mengundang atau mengajak semua peserta rapat untuk hadir di dalam rapat penting tersebut. Solusi. 1. Jaga perasaanmu. 2. Tetap berikan hasil kerja terbaikmu. 3. Biarkan atasanmu merasa memegang kendali. 4. Selalu berikan informasi kepadanya. 5. Jadilah penghubung. 6. Berani bersikap. 7. Jangan beraksi secara berlebihan. 8. Hindari gosip. Tipe-tipe pimpinan. 1. Tipe otoriter. Dalam komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan rapat, tipe otoriter komunikasi yang terjalin adalah komunikasi satu arah, one-way traffic. 2. Tipe laissez-faire, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh tipe pemimpin ini mengarah pada lalu lintas yang kurang lancar. 3. Tipe demokratis. Dalam rapat yang dipimpin oleh tipe ini, pimpinan banyak memberikan kesempatan pada para anggota rapat untuk memberikan ulasan pendapat dan saran-saran. Kedua, peserta rapat. Peserta rapat adalah anggota-anggota yang berada dalam rapat. Tipe-tipe rapat. 1. Pendengar. Tipe pendengar adalah tipe yang selalu mendengarkan dan cenderung kurang aktif, hanya senang menjadi pendengar saja. Kedua, tipe pemersatu. Tipe ini adalah peserta rapat yang senang mengusahakan persatuan ketika terjadi bentrokan-bentrokan yang mengarah pada perpecahan. Ketiga, tipe perantara. Tipe ini sama seperti dengan tipe pemersatu, hanya saja di titik berat kegiatannya adalah pada usaha-usaha untuk memperjelas pendapat-pendapat peserta lain yang kurang jelas. Keempat, tipe pemberi semangat. Tipe pemberi semangat ini adalah tipe yang akan tampil untuk memberikan dorongan dalam menyelesaikan tugas yang sedang dirapatkan. Tipe inisiatif. Tipe inisiatif akan muncul ketika terjadi rapat macet lantaran arahan yang kurang dipahami atau masalah yang kurang dimengerti. Keenam, tipe pemberi informasi. Tipe ini disebut golongan ensiklopedi atau kamus karena mereka
kaya akan pengetahuan atau informasi-informasi sehingga dapat menyumbangkan data yang sangat bermanfaat untuk memecahkan persoalan yang ada dalam rapat. Ketujuh, tipe penyerang. Tipe penyerang akan merasa sangat senang ketika harus menyerang atau mendebat peserta rapat lain atau bahkan pemimpin rapat. Contoh-contoh tipe pendengar. Contoh positif, peserta yang bertipe positif yang mendengarkan jalannya rapat. Tipe negatif, kurang aktif dalam berpendapat di dalam pelaksanaan rapat. Solusi dari tipe pendengar adalah menyarankan kepada peserta untuk merespon jalannya dan mengutarakan pendapat untuk melancarkan pelaksanaan rapat. Contoh dari tipe penyerang. Contoh positifnya, orang yang aktif dalam melaksanakan rapat. Contoh negatifnya, peserta yang over untuk menanggapi suatu hal atau permasalahan yang tidak ingin dikalahkan oleh orang lain. Solusi dari tipe penyerang ini adalah meminta audiens untuk menemukan informasi dan ide yang terkait, bukan opini-opini yang di luar topik pembahasan. Tiga, moderator. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderator adalah orang yang bertindak sebagai penengah atau pemimpin sidang yang menjadi pengarah pada pembicara atau pendiskusian masalah. Menurut Hafifah, dapat disimpulkan bahwa moderator adalah orang yang bertugas menjadi penengah dalam sebuah rapat. Tipe-tipe moderator. 1. Membuka diskusi. Dalam sebuah rapat pasti akan dibuka yang dinamakan sesi diskusi untuk memastikan bahwa seluruh audien dalam rapat telah paham dan mengerti materi rapat. 2. Menjaga topik pembahasan. Sebuah rapat yang baik dapat tercipta jika pembicara dapat dalam rapat tersebut terarah dan relevan dengan topik yang sudah ditentukan. 3. Memancing dinamika rapat. Pada dasarnya, dalam sebuah rapat harus ada saling timbal balik antara pembaca maupun audien. 4. Menjaga ketertiban rapat. Rapat dapat berjalan dengan lancar apabila diselenggarakan dengan tertib. 5. Menutup rapat. Dalam tugasnya menutup rapat, moderator melakukannya dengan memberikan poin-poin penting sebagai kesimpulan dari hasil diskusi pada rapat tersebut. Solusi rapat. Solusi moderator yang baik atau bahkan hebat tidaklah mudah. Jika Anda ingin menjadi moderator yang baik di sebuah rapat, perlu persiapan yang matang dan baik. Salah satunya persiapan sebagai rapat. Pertama, Anda harus siap jika muncul tanda persiapan apapun. Kedua, lakukan riset. Jika Anda tidak cukup berpengetahuan tentang topik tersebut, lakukan riset. Ketiga, jadilah pembicara sebagai pusat perhatian. Sebagai moderator, Anda bukanlah pusat perhatian, melainkan para pembicara yang patut menjadi pusat perhatian. Kelima, fokus dan perhatian. Anda adalah salah satu yang perlu memperhatikan penuh jalannya sebuah rapat. Keenam, rajin berlatih. Tidak ada hasil yang instan. Semua hal pastinya butuh melalui sebuah proses. Sudah selesai pembahasan kita tentang rapat. Selanjutnya kita akan membahas apa itu tentang debat kusir. Pengertian debat kusir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah debat yang tidak disertai alasan yang masuk akal, atau dapat dikatakan debat yang tidak berguna atau tidak ada kesimpulan akhir. Debat kusir sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Argumen tidak disertai landasan yang kuat. Biasanya, argumen yang dikeluarkan hanya berdasarkan kesukaan atau kebencian atau karena pengetahuan yang tidak bisa divalidasi kebenarannya. 2. Masing-masing merasa benar. Dalam debat kusir, setiap orang fanatik dengan pendapatnya, masing-masing merasa pendapat mereka paling benar dan menghakimi orang lain salah. Akibatnya, mereka
berdebat bukan untuk menemukan kebenaran, melainkan hanya untuk mendapat kebenaran atau validasi atas pendapat yang mereka miliki. 3. Memotong argumen. Karena sudah menghakimi orang lain salah, maka orang yang sedang debat kusir tidak akan mau mendengar argumen lawan debatnya. Selain itu, seringkali debat kusir juga disertai dengan emosi. Akibatnya, seringkali orang yang sedang debat kusir suka memotong argumen saat lawan debatnya berbicara. 4. Tidak menemui titik terang. Debat kusir tidak akan menemui titik terang. Setiap orang akan tetap teguh pada pendiriannya dan menyalahkan orang lain. Debat seperti ini harus segera diselesaikan atau dipisah karena hanya akan menghasilkan dampak buruk seperti permusuhan. Solusi untuk menghadapi orang yang selalu debat kusir yaitu menanggapi dengan kepala dingin dan tidak terpancing emosi. Selanjutnya, ada cara untuk memenangkan suatu debat yaitu dengan 1. Menyiapkan mental, 2. Berpikir kritis, 3. Kuasai ragam keterampilan, 4. Pahami situasi debat, dan 5. Pahami bentuk karakter personel. Dan itu semua adalah pemaparan-pemaparan dari teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pemaparan tersebut. Kesimpulannya, di setiap rapat pasti terdapat karakter orang yang berbeda-beda. Sebagai pemandu pelaksana rapat, kita harus menyamaratakan sebagai moderator ataupun pimpinan. Sebagai peserta, sebaiknya juga mengikuti pelaksanaan rapat dan tertib dengan menghargai pendapat yang dipaparkan oleh peserta rapat dan juga mengutarakan ide-ide di lingkup pembahasan. Jika kita harus menyelesaikan sesuatu permasalahan dengan tenang dan kepala dingin, karena di dalam rapat kita perlu keadaan yang sangat tenang untuk berpikir kritis, tidak menggunakan emosional yang mengakibatkan kericuan dalam rapat dan tidak bisa menghasilkan keputusan apa-apa dan fokus dalam solusi tersebut. Itulah kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Cukup sampai sekian presentasi dari kami dan pemaparan-pemaparan materi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kami izin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.